Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa haliluh. Salawatu rabbi wa salamuhu wa barakatuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd, faya ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Bapak-bapak dan saudara-saudara kaum muslimin, pendengar sidang Jumat, para tamu-tamu Allah, calon-calon penghuni surga Allah Subhanahu wa taala yang saya muliakan. Dari mimbar yang sakral dan terhormat ini, saya mengajak Bapak dan saudara-saudaraku sekalian untuk tetap setia beribadah kepada Allah, sujud kepada Allah, mengucap syukur kepada Allah sebagai tanda terima kasih kita atas segala anugerah Allah, segala karunia Allah, nikmat Allah, rahmat serta taufik dan hidayahnya yang telah Allah curahkan kepada saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Teruslah beribadah kepada Allah sampai kita dijemput oleh malaikat Allah untuk pulang menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan jikalau nanti saya, Bapak dan saudara mati, semoga kita dimatikan dalam keadaan beragama Islam dan mati dalam keadaan husnul khotimah, sebagaimana yang dipesankan oleh Allah Subhanahu wa taala yang tercantum dalam Al-Qur'an surat yang ketiga, surat Ali Imran ayat 102. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullaha haqqa tuqatih, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, dan janganlah kalian mati kecuali mati dalam keadaan beragama Islam. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Salawat dan salam untuk Rasulullah junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersama segenap keluarganya, para sahabatnya, serta seluruh pengikut-pengikutnya, termasuk saya, Bapak dan saudara-saudaraku sekalian. Mudah-mudahan di hari kiamat nanti kita semua akan mendapatkan syafaatul uzmahnya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin wa jumratus salihin rahimakumullah. Kurang lebih 1390 tahun yang lalu, di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk bersama dengan para sahabat-sahabat beliau. Kemudian beliau pun bersabda kepada para sahabatnya sebagai warning beliau kepada mereka, juga sebagai warning bagi kita yang mengaku sebagai pengikut junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yusikul umamu an tada'a alaikum kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir tiba waktunya, kata Rasulullah. Dengan kata lain, telah dekat masanya
di mana musuh-musuh kalian akan mengepung kalian min kulli ufukin, dari berbagai penjuru, seperti orang-orang berkerumun atau mengepung meja makan yang berisi hidangan. Musuh-musuh kalian akan menghubungi kalian sebagaimana orang-orang yang berkerumun menghadapi hidangan di meja makan sementara mereka berada dalam keadaan lapar. Yang di barat hendak menarik kalian ke barat, yang di timur hendak menyeret kalian ke timur. Kemudian yang di utara hendak mendorong kalian ke selatan, dan di selatan pun berusaha untuk mendesak kalian ke arah utara. Itulah nasib yang suatu saat dialami oleh pengikutnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mendengar ini para sahabat lalu bertanya kepada Rasulullah. Faqala qailun, di antara mereka lalu bertanya, wa min qillati nahnu yaumaizin ya Rasulullah, apakah jumlah kami pada saat itu sedikit ya Rasul, sehingga mereka berani untuk menyerang kami? Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, la, tidak. Bal antum yaumaizin katsir, bahkan jumlah kalian pada waktu itu banyak. Walakinnakum gusaun ka gusa'is sa'il, sayangnya jumlah kalian yang banyak itu tidak berbobot. Kalian banyak, tapi banyaknya kalian seperti buih yang ada di laut yang dipermainkan oleh arus dan gelombang. Kalian mayoritas, tapi karena kalian tidak berkualitas, maka kalian akan dipermainkan oleh mereka yang minoritas. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meneruskan sabdanya, wala yanzi'annallaha min suduri aduwikumul mahabata minkum. Hal itu terjadi karena Allah telah mencabut rasa takut, rasa segan, rasa hormat dari musuh-musuh kalian kepada kalian. Mereka tidak takut lagi kepada kalian meskipun kalian mayoritas, karena Allah sudah mencabut rasa takut dari diri mereka. Wala yakzifannallaha fi qulubil wahd, dan di saat itu Allah telah menyusupkan penyakit virus al-wahan ke dalam jiwa-jiwa setiap orang Islam. Apakah yang dimaksudkan dengan virus al-wahan itu ya Rasulullah? Faqala, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, hubbud dunya wa karahiyatul maut. Kalian terlalu cinta kepada dunia sehingga kalian benci dengan kematian. Kalian terlalu mendewa-dewakan dunia sehingga kalian takut akan kematian. Saudara, virus yang datangnya dari Wuhan memang membuat kita semua ketakutan. 3 tahun gara-gara virus dari Wuhan, virus corona, kita terpenjara. Berantakan seluruh sendi-sendi kehidupan kita. Sampai Jumatan pun tidak kita laksanakan, hanya karena virus yang tidak tampak oleh mata. Baru virus yang datangnya dari Wuhan. Tetapi virus yang al-wahan itu lebih berbahaya lagi.
Karena jikalau virus itu telah menyusup di hati setiap orang Islam, maka imannya bisa mati. Imannya tidak akan berdaya sama sekali. Apa yang dimasukkan dengan alwahan itu? Alwahan itu adalah cinta dunia yang terlalu berlebihan. Apa itu dunia? Dunia dalam pandangan saya ada 6. Pertama, harta. Yang kedua, tahta. Yang ketiga, wanita. Yang keempat adalah bata atau rumah. Yang kelima adalah kendaraan atau Toyota. Dan yang keenam adalah wisata atau pelesiran. Jika penyakit ini telah menyusup dan berurat serta berakar di dalam hati orang-orang yang beriman, maka dia tidak akan berdaya. Dia akan takut mati. Takut nanti jabatannya mati. Takut nanti dipecat. Takut nanti kalau dia tidak berdaya lagi. Itulah sebabnya Allah ingatkan kepada saya, Bapak dan saudara-saudara sekalian. Mari kita buka Al-Quranul Karim yang tercantum di surah Al-Imran, surat yang ketiga, di ayat yang ke-186, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Latublawunna fi amwalikum wa anfusikum." Dan kalian semua pasti akan aku uji, kata Allah, dengan harta yang aku titipkan kepada kalian. Wa anfusikum, dan diri-diri kalian itu pun akan diuji olehku, kata Allah. Wala tasma'unna minal ladzina utul kitaba min qablikum, dan kalian akan mendengar ucapan-ucapan, pernyataan-pernyataan atau kata-kata dari orang-orang ahli kitab sebelum kamu, yakni orang Yahudi dan orang Nasrani. Wa minal ladzina asraku, dan orang-orang yang musyrik, termasuk di dalamnya adalah orang-orang munafik dan juga orang-orang murtadin, orang-orang yang keluar dari Islam hanya karena ingin mendapatkan harta, tahta, wanita, Toyota, bata, dan wisata. Apa yang akan kita dapatkan dari mereka? Adzan katsira, kata-kata yang sangat menyakitkan hati. Aku uji kalian akan mendengar dari mulut-mulut mereka ucapan-ucapan bahwa Islam adalah agama radikal, Islam adalah agama yang intoleran. Bahkan suara azan yang begitu luhur dan agung pun sampai-sampai disetarakan dengan gonggongan suara anjing. Kalian akan mendengar semua itu. Jikalau kalian sampai tidak ada rasa sakit hati, maka imanmu perlu dipertanyakan. Kalau saudara dihina dan direndahkan, saudara akan sakit hati. Saudara akan menuntut orang yang telah merendahkan martabat harkat saudara, karena saudara merasa prestise saudara telah direndahkan. Bisa-bisa saudara akan melaporkan orang yang merendahkan Anda ke pengadilan dengan tujuan pencemaran nama baik. Kalau nama baik saudara saja saudara tersinggung, kenapa nama baik Allah direndahkan kau diam? Di mana iman kita? Di mana kecintaan kita kepada Allah? Di mana kecintaan kita kepada agama Allah? Kalau sampai ada orang Islam direndahkan agamanya, dia tidak merasa sakit hati, dia tidak merasa marah, jangan-jangan imannya juga sudah mati. Mati oleh karena harta, mati karena takut jabatannya mati, mati karena takut dipecat. Padahal republik ini adalah mayoritas penduduknya beragama Islam.
Tetapi orang murtadin seperti murtadin Saifuddin Ibrahim itu bahkan beraninya mengusulkan pada Menteri Agama untuk menghapus 300 ayat Al-Quran. Sampai begitu beraninya. Karena apa? Karena kita orang Islam tadi sudah dicabut rasa takut mati tadi. Nanti kalau saya ngomong bisa saya dipecat. Daripada nanti Ustadz berteriak, nanti nasibnya seperti Habib Rizik lagi. Nanti nasibnya seperti Habib-Habib yang bersuara lantang untuk menyampaikan kebenaran. Islam, saudara, dianggap agama radikal. Saya ingin katakan, andai kata umat Islam itu radikal, andai kata umat Islam itu intoleran, sebagaimana tidak toleransinya pemerintah India terhadap umat Islam di India. India itu mayoritas umat Hindu dan orang Islam di sana minoritas. Di Uighur, di Cina, di suatu provinsi yang bernama Uighur, umat Islam minoritas. Mereka ditindas. Umat Islam yang ada di Bosnia Herzegovina, Eropa, ditindas, dihajar oleh Yugoslavia yang beragama Kristen. Di Filipina, umat Islam tinggal sejarah. Begitu juga umat Islam di Spanyol, dihajar habis. Di Rohingya, yang mayoritas penduduknya beragama Buddha, umat Islam dibantai, bahkan dibakar hidup-hidup. Andai kata umat Islam di Indonesia radikal, habis itu agama-agama yang lain. Tapi umat Islam Indonesia tidak seperti itu. Kita sangat toleran, tetapi terkadang kita mengalami seperti itu. Kenapa ini bisa terjadi? Karena selama kita memilih pemimpin, kita memilih pemimpin bukan karena Allah. Kita jujur berkata, selama ini setiap pilpres, setiap pilkada, pemimpin yang kita pilih berdasarkan wani piro. Saya mau milih Anda, berapa yang Anda berikan kepada saya? Biarpun dia orang non-muslim, tetap aja orang Islam milih dia. Hanya karena dapat 500.000, hanya karena dapat 1 juta. Ini yang memprihatinkan, saudara. Jadi selama kita masih menggunakan telunjuk kita untuk sesuatu bukan karena Allah, maka beginilah keadaan kita. Saudara-saudara sekalian, ini khotbah merupakan renungan bagi kita bersama. Apakah kita mau untuk begini terus nasib kita? Jangan kita berpikiran yang sesaat. Jangan karena kita mau enak sendiri, karena dapat 1 juta lalu kita merasa sudah hebat, berkipas kita dengan uang 1 juta. Enggak pikir kalau nanti anak cucu kita bagaimana. Saya tidak bayangkan kalau nanti IKN pindah ke Kalimantan dan Jakarta bukan lagi menjadi ibu kota. Berapa gedung-gedung itu yang akan menjadi gedung yang tanpa penghuni. Ya IKN-nya pindah. Maka mari Bapak dan Saudara kita berdoa saja. Mudah-mudahan umat Islam tidak lagi salah di dalam memilih. Dan mudahan nanti pada saat kita pilih nanti, kita pilih karena Allah. Dan mudahan pemimpin yang kita dapatkan itu mendapat berkah dan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu. Innahu huwal ghafur